Halo, Bang Munarman. Boleh dilanjutkan lagi Bang, perihal keamanan tadi Anda menyebutkan ada poin ketiga. Iya, yang ketiga saya mau katakan, kalau tadi dinyatakan dari mana kita tahu, jadi ini bukan persepsi ya. Yang ketiga itu, dari mana kita tahu bahwa pihak kerajaan Saudi mengkhawatirkan keselamatan Habib Rizik orang per orang. Yang pertama, sumber informasinya, ketika Habib Rizik mengklarifikasi ya ke kantor mabahisnya Saudi, itu yang pertama. Di situ dijelaskan ketika Habib Rizik menanyakan alasan dia tidak bisa keluar dalam rangka untuk memperpanjang visa, maka dijawab oleh otoritasnya di situ bahwa kami hanya menjalankan permintaan dari Anda. Silakan Anda tanyakan dengan pemerintah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mantan dubes Saudi di Jakarta, ya, Bapak Osama, itu juga menyatakan demikian. Jadi ini bukan karangan, bukan persepsi. Jadi sumbernya jelas, justru dari pihak Saudi sendiri begitu. Nah, yang keempat saya kira tugas-tugas seorang duta besar itu kan sekali lagi melindungi warga negara Indonesia di wilayah kerjanya yang sedang mendapat masalah, bukan malah membiarkan atau seolah-olah ya menyetujui tindakan atau kesulitan yang dialami oleh warga negara Indonesia. Itu bukan tugas duta besar. Tugas duta besar itu justru adalah melindungi dan mempertanyakan karena ada hak-hak konsuler. Yang kelima saya mau katakan, logikanya kalau ada pihak luar, ya tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Tina, kalau ada pihak luar artinya bukan warga negara setempat yang dianggap mengancam negara tempat dia berada, logika umum, dan itu saya pernah alami, logika umum suatu negara, dia pasti akan mengembalikan warga tersebut, orang tersebut ke negara asalnya. Itu logika umum kalau ancaman itu adalah ancaman terhadap keamanan negaranya dari pihak luar. Kalau dari pihak dalam, tentu saja dari pihak dalam negerinya sendiri, tentu saja logika umumnya itu pasti akan dilakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, sementara Habib Rizik itu ya justru tidak bisa keluar, padahal dianggap tadi menurut Pak Agus ya seolah-olah Habib Rizik itu mengancam dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrem segala macam. Ini kan namanya menyesatkan, mengalihkan persoalan, membangun opini seolah-olah ada persoalan-persoalan yang demikian. Habib Rizik tahlilan kok dianggap maulotan kok dianggap ekstrem. Ini kan lucu saya kira. Nah, jadi maksud saya tugas dubes ini mesti kembalikan kepada tugas pokok dan fungsinya lah. Kecuali kalau Pak Agus tadi itu dalam kaitan-kaitan dengan dunia intelijen yang sangat dia pahami bagaimana cara kerjanya. Jadi saya mohon Pak Agus kalau tidak mau bantu, nggak usah ngomong, tidak usah menyesatkan, tidak usah menggiring opini ke lain, tidak usah bantu, diam saja. Ini perlu Kalau Pak Agus terlebih dahulu nih, Bang Munarman. Pak Agus, tanggapannya. Ya Ikhwan, kecuali kalau Darul saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya Ikhwan. Ala kulihal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah,
kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Sabtu malam Ahad sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan mau tinggal di sini, kita berikan igoma, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi, ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi